Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bilutfihi tankashifu kulla syada'id. Wa bitawakkuli 'ala Allahi tandafi'u kaida kulla ka'id. Nahmaduhu subhanahu wa nashkuruhu wa nas'aluhul mazid. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-khaliqul ahadul wahid wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu ila jami'i khalqihi wa wa'id. Qala Allahu jalla wa ala fi kitabil karim ba'da na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Nabiyullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi asyarif, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaihil masir. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bapak-bapak, ibu-ibu serta jemaah pengajian malam Ahad yang kami hormati dan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita seluruhnya anugerah limpahan karunia. Sehingga dengan apa yang Allah berikan itu kita bisa menambah keimanan kita, bisa menambah ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu wujud bentuk syukur kita adalah dengan menjawab panggilan-panggilan Allah. Salah satu bentuk panggilan Allah yang jarang diikuti dan jarang didengarkan adalah untuk bisa mendekati taman-taman surga, yaitu pengajian-pengajian, halakoh-halakoh, ya, serta pengajian-pengajian taklim seperti ini. Dan bentuk aplikasi syukur kita juga seharusnya yaitu dengan kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berjuang untuk umat Islam ini tidak main-main. Rasulullah semua mengarahkan apa yang beliau punya, ya, mengerahkan tenaga, mengerahkan waktu, pikiran beliau, ya, rela meninggalkan seluruh harta benda, anak, istri, semuanya. Ya, bahkan rela untuk, ya, meninggalkan ataupun bisa sampai nyawa beliau rela untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah di atas muka bumi ini. Semoga juga tercurahkan kepada para ahlul baitnya, anak istrinya, kepada para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang selalu istiqomah di jalan din Islam ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu, serta jemaah pengajian malam Ahad yang kami hormati dan yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kula tanglet kepada panjenengan bapak-bapak, malam niki pripun pawartosipun jenengan, sehat sedanten? Alhamdulillah sehat. Ibu-ibu sehat, Ibu? Alhamdulillah sehat. Ada yang pilek-pilek napa batuk-batuk ini?
Oh, kedinginan kena AC terus batuk-batuk. Iya. Ada satu ayat ya, yang ayat ini menjadi tolak ukur kita agar kita bisa berusaha, agar kita berikhtiar, agar kita mengedepankan ketawakalan, ya. Yang kalau kita tinggalkan usaha ikhtiar ini, Allah tidak akan mengubah takdir kita. Ya, saya ambil satu potongan ayatnya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Pertanyaannya kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang bisa menjawab, kulo kasih hadiah. Ya, satu sebutkan lengkap ayatnya. Yang kedua itu ada di surat apa? Ibu-ibu dulu napa bapak-bapak niki yang mau menjawab dulu? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Pas-pas nyerah-nyerah. Bapak, ibu-ibu? Ibu-ibu, heeh. Kula hadiah pinten iki. Enggak apa-apa ya Mas ya, dikasih hadiah ya Mas ya. Ungu. Enggak ada yang ungu. Merah ada merah. Nah, lumayan lah. Kok ibu-ibu? Ibu-ibu ada yang bisa menjawab? Dibaca Bu, enggak apa-apa. Surat Ar-Ra'd ayat 7. Ar-Ra'd ayat 7. Innallaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Gimana Bapak-bapak? Betul apa betul? Betul. Ibu-ibu gimana, setuju? Betul apa enggak, Bu? Kata Mas Hamid salah nih Bu, pripun? Ya. Untuk ayat lengkapnya dimulai dari satu ayat, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi. Ya. Yahfazunahu min amrillah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallaha su'an biqaumin su'an fala maraddalahu wa ma lahu min dunihi min wa'. Suratnya betul Ibu, ya, tapi ayatnya belum tepat. Ya, itu terletak di surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11. 4 ayat lagi setelahnya. Nah, Ar-Ra'd surat keberapa di dalam Al-Quran? 1 Al-Fatihah, 2 Al-Baqarah, 3 Ali Imran, 4 An-Nisa, 5 Al-Maidah, 6 Al-An'am. Ibu-ibu kali bapak-bapak hafal mboten niki nyanyi TK lho niki. 8 Al-Anfal, 9 At-Taubah, 10 iya. 11 Hud, 12 Yusuf, 13 Ar-Ra'd, 14. Ya, begitu ya Bu ya, Bapak-bapak semuanya.
Jadi ayat ini, Bapak, Ibu, kalau diterjemahkan, artinya adalah kita, ya, manusia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala penjaga. Saking sayangnya Allah kepada kita. Itu baru selaku manusia, belum selaku hamba Allah. Ya, lahu muaqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Kita dijaga dari mara bahaya, ya, tentang kesengsaraan, musibah-musibah, bencana-bencana itu diutus oleh Allah malaikat yang menjaga kita dari mimbaini yadaihi itu di antara kedua tangan, di sekeliling kita, bisa di depan kita dan di belakang kita. Ya. Selanjutnya bagaimana? Kalau Allah sudah sayang begitu kepada kita, tetapi kita tidak mau merubah dari diri kita pribadi, tidak ada keinginan dari dalam hati, kesadaran diri, maka nanti untuk takdir selanjutnya akan berat. Ya, inti dari surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11 ini adalah Allah menugaskan malaikat untuk menjaga manusia. Kemudian yang kedua tadi, inti dari surat ya Ar-Ra'd ayat yang ke-11 tadi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya perubahan nasib suatu masyarakat harus diawali dengan perubahan sikap, perubahan perilaku dari masyarakat itu sendiri. Ya. Bagaimana masyarakat itu kalau mau berubah tapi dari keinginannya sendiri tidak ada. Selanjutnya, setelah kita diperintahkan untuk berubah, ya, maka kita diperintahkan untuk berikhtiar selanjutnya. Berikhtiar itu berusaha. Kalau berat dipaksakan. Sholat rutinitas harian. Ya bagi yang tidak terbiasa harus dibiasakan. Bagaimana caranya dibiasakan? Ya dipaksakan. Begitu. Soalnya nanti kalau tidak dipaksakan akhirnya akan ada kegiatan-kegiatan lain yang diprioritaskan. Setelah kita mulai memaksakan diri, misal untuk satu kegiatan aja ya, untuk sholat. Kita memaksakan diri untuk sholat, kita sudah terpaksa untuk sholat, kita sudah terbiasa untuk sholat, itu nanti akan menjadi habit. Ya habit itu sudah menjadi kebiasaan tanpa diperintah, tanpa disuruh, itu sudah langsung. Ya, sebagaimana seorang anak itu ketika sudah mendengar perkataan, oh ini perkataan abi saya, oh ini perkataan umi saya, itu tahu. Karena suaranya sudah sering didengar. Seperti itu. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah ya. Selanjutnya adalah realita kita di kehidupan saat ini, di mana zaman itu sudah semakin berubah. Teknologi sudah semakin canggih. Tetapi jiwa manusia itu masih tetap rapuh. Ya. Jiwa kita itu masih tetap rapuh, jiwa manusia. Maka untuk menopang jiwa kita yang lemah itu harus ada penolong. Penolong yang paling kuat yang bisa menolong kita itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tetapi Bapak, Ibu semuanya, fenomena saat ini anak-anak kita, generasi selanjutnya setelah generasi kita itu sudah termakan begitu banyak sudah termakan begitu banyak yang namanya ekspektasi terlalu tinggi. Ya. Jadi anak-anak generasi setelah kita itu ketika sudah mendapatkan satu tantangan sedikit sudah lemas. Satu satu perintah dari orang tuanya yang menurut dia sulit akhirnya nggak mau ngerjakan. Ya, karena
Sudah beda zaman seperti itu. Kalau kita dulu semisalnya di zamannya saya masih kecil begitu Bapak Ibu ya, saya membandingkan saya dulu. Itu untuk mendapatkan uang jajan saja itu sama abi, sama umi itu disuruh kerja dulu, ya. Ya suruh nyuci apa dulu, suruh bersihkan apa dulu, baru dikasih jajan. Sekarang anak-anak sekarang diberikan yang sama seperti dulu kita diajarkan nggak bisa, mutung mereka. Seperti itu, ya. Maka ini bagaimana bisa menjemput takdir terbaik kita dengan ikhtiar tanpa batas. Kemarin sudah diberikan judul oleh ya beliau tentang bagaimana usaha dulu. Jadi nanti tahapannya begini Bapak, Ibu ya. Tahapannya adalah berikhtiar. Berikhtiar itu berusaha semampu kita. Berusaha semaksimal kita. Sekuat daya yang bisa kita miliki. Setelah itu tingkatan setelah berikhtiar adalah bertawakal. Bertawakal kepada Allah dengan hasil yang sudah kita kerjakan. Ya, kalau hasil yang sudah kita kerjakan tadi sudah semaksimal mungkin, setelah itu kita bertawakal, kemudian berdoa, mencoba, meminta, mendapatkan hasil yang maksimal. Ya. Nah, fenomena tadi yang kami ceritakan di awal bagaimana mental block masa kini. Anak-anak itu sedikit-sedikit sudah down, sedikit-sedikit sudah berpikir terlalu jauh, overthinkingnya main ya. Mengapa banyak orang berhenti melangkah? Karena jarang mencoba, bahkan sebelum mulai sudah nggak mau dulu. Ayo usaha ini, ayo kerja. Disuruh ayo bantu abi uminya aja kadang berat kan begitu. Ini kalau tidak kita mulai membiasakan itu sulit Bapak Ibu semuanya. Ya. Khonifidin rahimani wa rahimakumullah ya. Sebenarnya memang anak-anak pada saat ini generasi-generasi setelah kita itu mereka dihadapkan kepada dua hal. Kenapa kok bisa sampai seperti itu? Yang pertama dari makanan media yang mereka dapatkan sehari-hari. Dari IG-nya, dari TikTok-nya, dari teman WA-nya, dari teman-teman sosmednya itu ya seringkali menampilkan apa ya? Menampilkan hasil dunia. Ya, dia bajunya bagus. Kok aku nggak punya baju bagus, nggak dibelikan abi umiku. Ya, teman saya kemarin loh Pak, Bu, itu dibelikan motor ini, kok aku nggak dibelikan motor ini. Dia akhirnya sudah berekspektasi secara instan, kenapa? Sudah memakan dari media sosial tadi. Ya, sehingga kondisi ini yang kadang membuat mental generasi hari ini itu terjebak. Terjebak dengan ekspektasi serba cepat. Aku kalau apa ya harus duit gitu. Kadang anak itu mau sekolah kudu diiming-iming itu sama orang tuanya. Ya, Bapak Ibu aku nggak mau sekolah, mau aku sekolah nih orang ditumbaske motor iki misalnya. Seperti itu. Nih kalau zaman kita dulu malah pengen sekolah terus-terusan, pengen semangat belajar. Padahal orang tua secara finansial ekonomi belum begitu. Masya Allah. Kemudian yang kedua, yang membuat anak-anak pada saat ini itu seperti itu, mentalnya block, mentalnya down, karena mereka belum mencoba, sudah takut gagal dulu. Ya, terlalu lelah menduga-duga masa depan yang belum terjadi. Ya, jadi mau ngerjakan itu udah takut salah dulu. Nanti aku mau usaha buka es teh lah, belum nyoba, udah males dulu. Aku mau usaha buka apa, buka ini, bantu ini, itu belum dimulai padahal itu sudah enggan dulu seperti itu. Maka nanti Bapak Ibu semuanya bagaimana kita menguatkan dari lingkup kecil keluarga kita dulu ya, kita Bapak Ibu kemudian anak-anak itu nanti mulai dari mengubah nasib diri kita dulu bersama para keluarga. Landasan syar'inya tadi, ayat tadi. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi
anfusihim. Karena Allah sudah menjanjikan malaikat akan menjaga kita. Kita harus berubah. Kalau nggak berubah ya segini, stuck di sini terus. Ya, Allah nanti akan juga menetapkan hukum sebab akibat. Aku pengen sugih, tapi aku males gerak. Ora gelem obagur neng kamar. Rebahan wae ya. Misalnya bahasa anak-anak kasarnya seperti itu. Lah kayak gitu kok mau mendapatkan kesuksesan dari mana? Kalau cuma tidur-tiduran, megang HP, enggak ada berbuat kreatif apa, belajar apa, kan seperti itu. Kemudian yang perlu kita tanamkan kepada keluarga, anak-anak kita itu adalah bagaimana nanti bagaimana nanti agar anak itu paham sebenarnya Allah sudah menakdirkan anak-anak kita itu seperti ini ke depannya. Ya. Tetapi kalau cuma menanti takdir saja tanpa bergerak itu sudah bertentangan dengan prinsip asasi keimanan kita. Ya. Contoh ibu, bapak, kisah yang fenomenal yang masih diceritakan terus hingga saat ini itu adalah kisah ikhtiarnya Ibunda Siti Hajar ketika ditinggal ayahanda Nabi Ibrahim. Bagaimana ikhtiarnya Ibunda kita? Ditinggalkan di sebuah tempat yang tandus, gersang, tidak ada hijauan sama sekali, belum ada rumah rame, ditinggal seperti itu. Tanpa bekal yang cukup, tanpa cuma dikatakan sebagai penguat Ibunda Siti Hajar itu seperti ini, wahai Nabi Ibrahim, wahai suamiku, apakah ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala? Dijawab dengan satu kata, iya. Kalau ini iya, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menelantarkan kami, Siti Hajar dan Nabi Ismail. Coba bayangkan ikhtiarnya Ibunda Hajar bagaimana? Ada bukit dua Bapak Ibu. Bukit Safa, Bukit Marwah. Lari ke sana, nyari perbekalan, enggak ada. Nyari ke sana, enggak ada. Balik lagi, nyari ke sana lagi. Nyari ke sana lagi. Bayangkan ketika Ibunda Siti Hajar berhenti. Tanpa berikhtiar. Padahal tadi sudah dikatakan di awal kalau ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menelantarkan kami. Tetapi tetap berikhtiar. Ya, sudah capek. Bukit loh Pak. Bukan cuma sini, candi balik lagi. 2 bukit. Bukit Safa Marwah. 7 kali. Ya, sudah pada saat kondisi begitu lelah, begitu capek, lemah, lemes. Kemudian bahasanya istirahat sebentar. Nabi Ismail menangis. Kan begitu ceritanya. Nabi Ismail menangis kemudian menghentak-hentakkan kakinya. Dari hentakan kakinya itu kemudian muncullah terpancarlah air, sumber air yang begitu banyak yang hingga saat ini sumber air tersebut tidak habis-habis. Padahal itu dijadikan sangu bagi para jemaah haji, bagi para umroh ngambilnya dari sumber itu. Sampai saat ini enggak habis-habis. Masya Allah ya. Maka secara logika mustahil menemukan mata air di tanah sekering itu. Ya. Tapi Ibunda Hajar tetap berusaha dulu. Menakjubkannya, air Zam-Zam justru memancarnya bukan dari kedua bukit tadi, antara Bukit Safa dan Marwah, tetapi memancarnya dari bawah kaki
bayi Nabi Ismail. Maka pelajaran yang bisa kita ambil dari kisahnya Ibunda Siti Hajar adalah bagaimana tugas kita selaku hamba itu adalah menunaikan usaha dulu, berikhtiar dulu. Ya, hasil Allah yang menentukan. Nah, nanti tempatnya, caranya, datangnya hasil seperti apa, itu adalah hak 100% Allah yang menentukan, hak prerogatifnya Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan ikhtiar hambanya. Kita pastikan itu, kita yakinkan itu. 100% ikhtiar kita akan dicatat nyata oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil penguat di dalam surat An-Najm. Ya, wan najmi idza hawa. Ya. Di ayat yang ke-39, ayat yang ke-40 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan. Di sisi Allah Subhanahu wa taala kesuksesan kita ya, kesuksesan secara duniawi itu bukan barometer utama keimanan kita. Nanti yang dihisab kemudian dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah keteguhan hati untuk melangkah di jalan kebaikan. Ya, sama seperti sebuah perkataan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakinallaha yanzuru ila a'malikum wa qulubikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak melihat dari paras gantengnya kita, cantiknya kita, dari badan hebatnya kita, ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan menilai dari amal kita dan dari hati kita. Seperti itu. Setelah berikhtiar semampu kita, semaksimal kita, kemudian ada yang namanya bertawakal. Ya, bertawakal itu adalah bentuk kedua setelah ikhtiar. Kalau untuk tawakal, Bapak Ibu semuanya, ya. Ketawakalan kita dengan ketawakalan selain manusia itu bisa dibandingkan. Ya. Contoh gampang saja. Ayam itu, Bapak, Ibu, ya. Ayam, Ibu pernah ngelihat enggak? Ayam kalau pagi kan keluar dari kandangnya, ya, ngambil makanan gitu ya, matok sampai siang, sampai sore. Setelah sore mau nginep, malam mau bubuk, ada enggak ceritanya ayam itu nyangking bagur buat makan untuk besok, ada enggak Bu Pak? Iya, enggak ada. Itu tawakalnya kita sama tawakalnya ayam kalah. Ya. Tupai. Bapak, Ibu semuanya. Tupai makan ya secukupnya untuk hari itu. Pergi ke sana, lompat ke pohon itu, ambil biji, ambil buah. Ya. Besok gimana? Besok ya lompat lagi, cari lagi. Tidak ada yang namanya ya ada ngambil buah sak pohonnya gitu, ditebang sak pohonnya, diambil sak buah-buahnya, terus ini untuk bekal besok. Enggak. Ya, sebagaimana burung, ketawakalan seekor burung. Kalau Rasulullah menggambarkan ya hewan yang paling cocok untuk dicontoh itu adalah burung. Ya. Wa idza tawakkaltum haqqa tawakkulihi la ruziktum kama yurzaqut tayr. Ya, taghdu himasan wa taruhu bitonan. Ya. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam juga memberikan pelajaran penting tentang esensi kepasrahan kita, kepasrahan fisik, kepasrahan batin, lahir dan batin yang harmonis itu dengan tadi. Ya, dengan ketawakalannya seekor burung. Ya. Bapak, Ibu kalau memperhatikan burung itu hari ini dia mau terbang kemana itu ada yang menentukan enggak?
Sering menjadi peneliti burung nggak Bapak Ibu? Ya. Misal nih kita punya apa nih? Ya hewan peliharaan burung apa? Jalak apa burung apa gitu. Dilepas begitu. Ya. Besok itu ke arah sana burung, ke arah Pomahan, bukan, ke arah sana, ke arah Peloan. Enggak. Ya sudah terbang dulu. Tetapi pulangnya bisa tuh dalam keadaan kenyang, padahal berangkatnya dalam keadaan lapar. Maka seperti itu juga nanti harus ketawakalan kita secara lahir, secara batin, bagaimana keberangkatan aktifnya burung itu juga sebagaimana kita berikhtiar untuk mencari kehidupan, mencari nafkah, mencari ma'isyah, yakin dulu kepada Allah Subhanahu wa taala setelah tadi berusaha semaksimal kita. Burung cuma tidak diam di sangkar saja, tidak meratapi nasibnya, tetapi dia terbang, mengepakkan sayapnya, ya, menembus luar angkasa, menembus langit, mencari di mana. Dia nggak tahu nanti, ya, pohon mana yang harus diambil buahnya, tapi dia yakin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepadanya. Maka sayap terbangnya burung itu menjadi ketawakalannya kita untuk ikhtiar kita secara fisik. Kemudian sementara ketenangan hati kita itu adalah bentuk ketawakalan spiritual yang kokoh. Setelah ini Bapak, Ibu, bentuk ketawakalan juga itu adalah secara pencegahan ya, secara pencegahan dan mitigasi. Misal begini, ada kabar ya, kabar di daerah sinilah, di daerah Kopla ini kehilangan motor begitu. Ya, kehilangan motor. Maka bentuk ketawakalan kita agar terjaga motor kita tidak hilang, salah satunya bagaimana? Ya ketika malam motor dimasukkan ke dalam rumah, kalaupun nanti ada gerbang misalnya tetap dikunci setang, itu bentuk ketawakalan. Enggak cuma diletakkan di depan rumah, setelah itu tidak dikunci, malah dicantelkan kuncinya, itu enggak bentuk ketawakalan seperti itu. Ya. Kan kalau dalam dalam apa itu ya? Bang Napi itu pernah bercerita, ya. Sesungguhnya tindakan kriminal itu terjadi karena adanya kesempatan, bukan karena adanya niat. Sebenarnya nggak pengen tapi ngelihat gitu. Oh ini ada kunci cemantel. Posisi malam gerbang kebuka. Ya. Apalagi yang nggak ada gerbangnya, ya udah seperti itu. Ini adalah bentuk ketawakalan kita. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah ya. Kemudian dari apa yang sudah kita gambarkan bersama tadi tentang bagaimana berikhtiar, kemudian tentang ketawakalan, selanjutnya adalah berdoa, maka nanti ada dua pembagian golongan. Ya. Yang pertama mereka setelah mendapatkan tadi ikhtiar dan ketawakalan, mereka berusaha menjadi jiwa-jiwa pejuang, berusaha. Ya. Atau nanti ada dua golongan yang kedua, ya, tentang keikhtiaran dan tentang ketawakalan menjadi orang-orang yang menanti keajaiban. Mager, aku yakin kok aku ditakdirke jadi wong sugih. Aku mager wae ning omah rasa obah, rasa nggak usah kerja. Nah, gimana kalau begitu ya? Ya, cuma angan-angan kosong saja pengennya hasil instan. Dia sudah keluh dulu, mengeluh dulu, menyerah diri dulu, ya sibuk menyalahkan keadaan. Nanti kalau ada yang kayak gitu, dia mencari kambing hitam. Pokoknya aku nggak mau capek, aku nggak mau frustasi. Cuma duduk-duduk manis aja, menyandarkan kemalasan pada takdir. Padahal seharusnya yang bisa kita jalankan adalah proses tadi, proses untuk mendapatkan keberhasilan. Ya, mencari jalan keluar kita agar bisa mendapatkan, kan kita selaku, kalau bapak-bapak ini selaku
pemimpin rumah tangga itu kan bagaimana bisa menghidupi keluarga itu pontang-banting mikir bagaimana anak itu bisa makan pagi, siang, ya sekeluarga itu kan berusaha semaksimal kita. Ya, karena nanti dengan itu kita bisa mengevaluasi berharganya kita untuk bisa bertumbuh. Ya harga diri seorang lelaki itu dengan bekerja, bukan cuma bukan cuma di dalam rumah saja. Sekarang juga bisa Pak, di dalam rumah saja bisa mendapatkan hasil. Ya, ya nanti pekerjaannya pekerjaan tentang yang paham masalah ini, masalah digitalisasi. Ya, tentang penjualan-penjualan di dalam aplikasi-aplikasi semuanya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir kami ingin memberikan closing ya, menenangkan hati kita walaupun banyak ya himpitan-himpitan keadaan, kondisi-kondisi yang membuat kita lemah, kita berusaha mencoba menguatkan bahwasanya hasil nanti ya dari ikhtiar itu adalah wilayahnya Allah. Ya hasil sepenuhnya nanti Allah yang menentukan. Tugas kita adalah melangkah tulus. Aku kerja, aku iki, aku iku, itu adalah melangkah tulus. Enggak usah gersuloh ya. Capek kerja, kemudian gersuloh dengan capek kerja, kemudian dengan keadaan tulus, itu pahalanya yang dihitung yang tulus. Capeknya sama, tapi yang satu dapat pahala, yang satu enggak. Maka nanti dikerjakan tidak dengan berkeluh kesah, tetapi dengan penuh ketulusan, kemudian dengan kesungguh-sungguhan. Dan yang terakhir, setelah tadi berikhtiar, bertawakal, berdoa adalah doa ya senjata penghujung akhir kita yang bisa mengubah takdir ya setelah semuanya yang telah kita hadapi itu adalah berdoa. Semoga ya apa yang sudah kita dalami pada malam hari ini itu bisa mendapatkan hasil yang baik, menuntun kita kepada pintu-pintu kebaikan, kesuksesan bersama, dan semoga juga dari ikhtiar yang kita jalani, ketawakalan yang kita jalani, problematika yang kita hadapi, itu bisa menjadikan diri kita berubah lebih baik lagi ke depannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Begitu kita akhiri cukup ya. Kalau banyak salah, banyak khilaf dari kami mohon maaf sebanyak-banyaknya. Memang manusia adalah tempatnya salah, tempatnya khilaf. Seperti itu. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Ya akhiru da'wa ya walhamdulillahi rabbil alamin. Wal akhir naqulu lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.